Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Razak dari kelas 11 absen 37. Pernah lihat gak roti yang berbulu hitam? Itu sebenarnya jamur, namanya jamur rhizopus. Tapi jamur itu banyak jenisnya. Di video ini kita akan bahas 5 kelompok jamur. Jamur dimulai dari jamur zygomicota, jamur rhizopus, jamur ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Plus, kita belajar cara jamur berkembang biak secara vegetatif. Yuk kita mulai. Sebelum kita ke 5 kelompok tersebut, kita bahas dulu cara jamur memperbanyak diri secara vegetatif. Ada 3 cara, yaitu yang pertama fragmentasi hifa. Hifa atau benang jamur putus, lalu setiap potongan tumbuh jadi jamur baru. Lalu yang kedua, tunas atau budding. Contohnya pada hamir, sel induk membentuk tonjolan kecil, lalu tonjolan itu lepas jadi individu baru. Lalu yang ketiga, spora aseksual. Jamur membuat spora di dalam kotak atau ujung hifa. Spora ini terbang terbawa angin. Kalau jatuh di tempat yang lembab, dia tumbuh jadi jamur baru. Nah, sekarang kita lihat satu persatu kelompok jamur ya. Lalu yang pertama ada jamur zygomicota. Contoh paling terkenal adalah Rhizopus stolonifer, yaitu jamur hitam yang tumbuh di roti basi. Ciri khas jamur zygomicota adalah punya sporangium, yaitu kotak bulat bersih spora. Kalau kotak ini pecah, spora akan keluar dan menyebar. Reproduksi vegetatifnya dengan spora seksual tadi, sedangkan reproduksi seksualnya membentuk zigospora yang tahan lama. Rhizopus ini cepat sekali tumbuhnya, maka roti yang ditinggal sehari pun bisa langsung berjamur. Lalu kelompok yang kedua ada ascomycota atau jamur kantong. Kenapa disebut kantong? Karena spora seksualnya berbentuk seperti kantong yang bernama ascus. Contoh ascomycota yang sering kita pakai adalah hamir untuk membuat roti, tapai, bir, dan lain sebagainya. Ada juga jamur morel yang mahal dan jamur kuping. Reproduksi vegetatif pada ascomycota bisa dengan tunas atau dengan spora aseksual yang disebut conida. Banyak ascomycota yang menguntungkan, tapi juga ada yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Lalu kelompok yang ketiga ada jamur basidiomycota. Ini adalah jamur payung yang biasa kita beli di pasar, seperti jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Ciri khasnya adalah memiliki basidium, yaitu struktur seperti gada kecil yang menghasilkan 4 spora. Spora ini ada di bagian bilah bawah tudung jamur. Reproduksi vegetatifnya jarang terjadi, karena basidiomycota lebih sering berkembang biak dengan spora seksual. Tapi secara vegetatif, mereka bisa melakukan fragmentasi hifa. Selain jamur makan, basidiomycota ada yang merugikan, seperti jamur karat yang menyerang daun tanaman. Lalu kelompok keempat deuteromycota. Disebut juga jamur tak sempurna. Kenapa tak sempurna? Karena para ilmuwan belum pernah melihat mereka bereproduksi secara seksual. Jadi mereka dikelompokkan berdasarkan cara reproduksi aseksualnya saja. Padahal mereka sangat penting. Contohnya penicillium yang menghasilkan antibiotik penicillin. Ada juga aspergillus yang dipakai bikin kecap dan asam sitrat. Tapi ada juga yang bisa menyebabkan infeksi paru-paru. Reproduksi vegetatif dengan spora aseksual yang disebut conida, karena tidak punya tahap aseksual, mereka disebut tak sempurna. Jadi supaya kita tidak bingung, jadi saya akan ringkas saja ya. Zygomicota atau Rhizopus dalam sporangium bulat. Lalu yang ascomycota, spora dalam kantong bernama ascus. Lalu basidiomycota, spora pada basidium berbentuk gada. Dan yang terakhir, deuteromycota hanya diketahui reproduksi aseksualnya, disebut tak sempurna. Semua jamur ini berperan sebagai pengurai, ada juga yang jadi teman manusia, tapi ada pula yang jadi musuh tanaman juga. Jadi mulai sekarang kalau melihat roti berjamur, ingat itulah Rhizopus dari zygomicota. Kalau makan jamur kancing itu basidiomycota. Mudah kan? Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.